buktinya nih korban. Korban ini kesialan nih yang nganterin lu ke sini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi. Pak Haji, Ujang meninggal Pak Haji. Meninggal, Ujang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, perlu diketahui bahwa Ujang ini bukannya terkena guna-guna, tapi Ujang mempunyai penyakit ayan. Apa iya? Nggak mungkin Bu Haji, Pak Haji, saya punya data-data dari rumah sakit Pak Haji bahwa Ujang ini memang punya penyakit ayan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, jenazahnya kita bawa ke rumah sakit. Cepat-cepat. Ayo. Pasti kena guna-guna itu mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ya Allah, anak saya pinter banget baca ayatnya ya Bu ya. Artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepadaku. Yang namanya ibadah itu banyak banget. Di antaranya adalah menjaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati kudu kita jaga. Jangan kita itu punya penyakit yang namanya suudzon, yang namanya buruk sangka sama orang. Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu fasikun, orang yang fasik, binabain dengan membawa berita yang kurang sedap, binabain dengan bawa berita yang kurang enak, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, kita harus tabayun terlebih dahulu. Jadi harus tabayun, klarifikasi. Jangan gampang suudzon kepada orang lain. Ada lagi yang bilang apa benar itu katanya si Haji dulu ilmunya sampai tinggi banget, sampai jedul langit. Kita jangan langsung menghakimi orang lain sebelum kita tahu apa alasan dia itu melakukan itu. Mau lanjut ceritanya? Nah, gimana orang-orang di sini? Gimana sikap mereka setelah tahu kejadian yang semalam ibu ceritakan ke kamu? Yang ada warga meninggal karena kambuh ayannya. Bu, aku ke warung dulu ya. Soalnya obat minum ibu udah habis. Sebentar ya, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Bu, mau beli, Bu? Kamu? Ngapain kamu kesini? Saya tidak melayani pemuja setan ya. Nanti warung saya ini bisa sial. Cepat kamu pergi dari sini. Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Mau beli? Ngapain lo nyamperin ke warung gue? Bikin warung gue sial aja. Pergi lo. Pergi, malah diam lagi. Pergi. Lo berdua tahu nggak? Di tempat gue ada cewek yang menganut ajaran sesat. Yang bener loh, Ndah. Hari gini masih ada yang nganut ajaran sesat? Iya, masa sih? Iya beneran, buktinya tuh dia selalu aja nimbulin musibah di tempat gue. Kesel banget gue sama tuh cewek. Masa sih? Iya, percaya Percayaan banget sih lo. Tuh. Itu orangnya tuh. Supaya gue kesel, gue kasih pelajaran juga nih orangnya. Pas lo ya. Dah. Mau kan? Ini mau ngapain? Itu akibatnya. Aku salah apa sama kamu? Gue gak suka sama lo. Gue kesel sama lo. Lo itu penganut ajaran sesat dan selalu bikin musibah di kampung ini. Oh, dan satu hal lagi. Gue gak suka ya lo deket-deket sama Kamil. Ingat. Astagfirullahaladzim, Ida. Kamu apa-apaan sih? Bang, dia tuh emang harus kasih pelajaran, Bang. Gak usah dibela-belain, kenapa sih? Ida, kamu sabar dulu, kenapa? Gak bagus kayak gitu, Udah deh, cabut.
Zainab, kamu gak apa-apa? Apa? Makasih ya. Sama-sama. Udah aku pamit dulu ya Bang Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan kamu, Zainab. Semua orang di sini musuhin kamu karena termakan berita yang belum jelas. Tapi kenapa hati saya yakin ya, kalau kamu adalah gadis yang baik dan tidak menganut arilan sesat. Astagfirullahaladzim. Naf, kok kamu malah bengong? Iya Bu. Naf, kamu belum jawab pertanyaan ibu tadi. Enggak Bu. Zainab nggak mau mikirin hal itu. Pokoknya buat Zainab sekarang, ibu harus cepat sembuh. Kamu udah beli bunga melati lagi, Nak. Waktu warga kesini ramai-ramai, bunga melati yang kamu udah tanam di depan itu udah pada rusak, diinjek-injek mereka. Udah Bu, aku udah beli kok. Ibu nggak mau pakai dupa, karena ibu nggak mau orang-orang berpikiran aneh. Mereka bukan cuma berpikir aneh, Bu. Tapi mereka yakin kalau Zainab itu pemuja setan. Ibu nggak boleh tahu hal ini. Aku nggak mau ibu ngedrop kesehatannya. Nah, ibu bangga punya anak seperti kamu. Aku yang lebih beruntung memiliki ibu. Assalamualaikum. Nap. Zainab. Assalamualaikum. Nap, buka dong Nap pintunya Nap. Nap, kamu harus segera pergi dari sini Nap. Nggak tahu Bu, aku juga. Warga datang ke sini nggak bisa dikontrol lagi Nap. Zainab, buka pintunya. Zainab. Nap. Itu ibu aku. Ibu udah lama kena penyakit lumpuh sama sakit kulit. Sejak pindah ke sini aku nggak pernah bilang sama Bang Hamdan karena ibu melarang aku. Ibu malu. Tapi sumpah demi Allah aku nggak pernah malu dengan keadaan ibu. Ibu nggak mau kalau sampai aku jadi bahan penggunjingan dari orang-orang karena penyakitnya ibu. Bang Hamdan kok bengong? Oh iya, tadi maksudnya kalau warga udah nggak terkendali itu apa ya? Zainab, pokoknya kamu sama ibu kamu harus pergi dari sini karena warga di sini semua udah pada ngamuk. Loh, kenapa aku harus pergi dari sini? Dan kenapa juga aku harus takut? Aku kan nggak salah apa-apa. Panjang cerita, pokoknya ada kejadian aneh di dekat rumah kamu ini dan semua warga ini nuduh kamu melakukan perbuatan yang aneh. Hal aneh? Iya. Usir, iya. Ya, ayo kita usir. Nah, ini. Dengar. Ini dia perempuan pemuja setannya. Usir. Ini apa-apaan? Nggak ada yang setuju Zainab. Udah bawa pasta aja perempuan sesat ini. Bawa. Aja kan Oke, pas. Zainab, lepasin anak saya. Ya Allah, lepasin anak saya. Zainab, anak saya bukan pemuja setan. Anak saya anak baik-baik. Zainab. Ibu, ya Allah, ibu bangun ibu, ya Allah, ibu bangun ibu bangun Bu, ibu, ya Allah, ibu. Kalian semua keterlaluan. Pak. Udah pulang aja. Bang, kaget tangan. Ayo. Zainab, ibu kamu ke dalam yuk.
bangkai itu walaupun dibungkus pakai apa serapi-rapinya, tetap baunya akan ketahuan juga. Tuh, begitu. Tapi Pak Haji, semua sudah jelas dengan kejadian tempo hari Pak Haji. Benar Pak Haji, kenapa si Zainab membakar dupa? Terus nanam bunga melati di rumahnya. Itu biar bau penyakit ibunya itu nggak nyebar Pak Haji. Ya ampun. Bapak-bapak jangan gampang tertipu oleh setan. Di dalam Al-Quran kan udah jelas ditulis. Setan itu amat licik dan tidak bodoh. Bapak-bapak gak kepikiran apa? Kenapa ibunya si Zainab itu lumpuh dan sakit kulit kayak begitu? Itu tumbal dari ilmu setan yang dipakai oleh anaknya itu. Pelan-pelan. Awas. Awas lo Zainab, gue gak akan rela Hamdan jatuh ke tangan lo. Lihat aja, gue bakal ngelakuin apa aja demi mendapatkan Hamdan. Kita sudah menuduh Bu Zainab macam-macam. Saya takut dosa ibu-ibu. Ya sama Bu, saya juga. Makanya kita disangka fitnah Zainab. Ini gara-gara Bu Haja Hindun, kita jadi keseret fitnah orang. Iya. Jadi kita gimana sih? Jadi banyak dosa nih. Dasar ibu-ibu munafik semuanya. Mira minta sumbangan aja ke saya. Sekarang ngomongin di belakang saya. Setan. Assalamualaikum. Salam. Kesel banget deh. Kenapa? Itu ibu-ibu pengajian pada munafik semuanya. Masa saya dituduh katanya fitnah? Kita ini kan orang terpandang, Bang. Malu dong diomongin jelek sama orang-orang di belakang. Udah biarin aja, nggak usah pusingin ibu-ibu pengajian. Ntar juga kebuka matanya. Ntar dia juga bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ntar kalau salah kita malu lagi, Bang. Kenapa harus malu? Lagian gue yakin sebentar lagi nih kebongkar perbuatan setannya dia. Lu tahu nggak? Sakit ibunya itu pasti karena dijadiin tumbal sama anaknya. Kalau enggak, dia kena azab sama Allah. Iya benar. Kok saya nggak kepikiran begitu ya? Itu ibunya pasti kena azab tuh. Kena penyakit menjijikan begitu. Ih, nauzubillah min dzalik. Iya benar. Kagak salah lagi tuh, Bang. Iya bukan bener lagi. Pasti bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Hamdan. Kamu mau kemana malam-malam? Mau kerja? Kerja? Kerja apa malam-malam ini? Ya kerja. Emang nggak boleh kalau kerja malam? Ya boleh sih, maksudnya ya saya cuma pengen tahu aja kamu kerja apa, itu pun kalau boleh. Oh iya, kalau kamu kerja malam gini, siapa yang jaga ibu kamu? Nggak apa-apa kok Bang, ibu udah biasa. Lagian juga aku harus kerja untuk memenuhi kebutuhan ibu dan aku. Subhanallah. Ya semoga aja dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Bang Hamdan, aku tinggal kerja dulu ya. Aku nggak enak kalau telat. Soalnya dari kemarin aku udah banyak izin pas ibu masuk rumah sakit. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya di jalan. Kerja apa lagi Bang kalau nggak jual diri? Kamu tahu dari mana ini? Ya tahu. Tadi aku kebetulan lewat dari habis teman-temanku. Oh iya Bang, ini mau nanya sama Abang. Tanya apa? Emang ada ya perempuan baik-baik itu kerja malam-malam? Bang, kok diam aja? Ya nggak tahu juga ya. Kita kan sebagai manusia nggak boleh berprasangka buruk sama orang lain. Itu kan dosa. Ya udah kalau gitu saya pamitan dulu ya. Assalamualaikum. Bang Hamdan, tungguin dong Bang. Bukannya nganterin aku pulang. Zainab, ternyata kerjaan kamu nggak bener. Gue harus cari tahu nih. Kalau emang ternyata kerjaan lo nggak bener, Bang Hamdan kan bakal pindah hati sama gue.
bakal cari tahu.